Saya berjalan dari Mesir sampai di Yerusalem. Ada beberapa kesan yang saya dapat. Selama saya dalam perjalanan, saya tidak lihat salah satu masyarakat di dalam kebun itu korma atau mangga, tetapi hasilnya banyak. Korma ini bertandan-tandan pada berdiri. Saya bisa kasih tahu teman-teman, kalau di Indonesia di Alor siang-siang begini kita lihat manusia penuh di kebun, tapi dia punya hasil tidak memuaskan. Kalau kita punya hasil pertanian itu dia punya nilai sosial, itu harus kita kurangi. Iya. Harus kita kurangi sehingga masyarakat notabene adalah jemaat ini sudah mulai berpikir pasar. Kadang-kadang ini kan orang datang beli satu tandan terus bilang ada satu di sana jadi tambah lagi. Jadi nilai ekonominya sudah ya, nilai sosialnya tinggi tapi nilai ekonominya jatuh. Kita di Indonesia pada umumnya di Alor pada khususnya kita punya air hidup, tapi kadang kita punya tanaman tidak hidup. Itu juga soal. Kalau di Timur Tengah sana air tidak ada, tapi tanaman subur. Oh, ini mau peresmian toh? Oh, peresmian jadi bawa naik kok ini. Oh, jadi ini mama punya ini? Pusing. Jadi enak kasih kawin, siapa yang kasih kawin? Nah, nanti kita bawa naik cengkeh kau tanam. Mana? Gereja besar, yang di pinggir. Itu kita rambutan belum. Tidak, itu hari itu saya omong itu bukan rambutan. Mereka hantam semua rumah tangga itu ini apa anggur semua supaya jadi desa anggur. Tapi mama pun vanil ini kali bagus Iya. Oke. Begini nih kakak dong pakai sudah. Kakak minta ini supaya material duluan turun. Air sudah ada kok. Air kan tidak beli lagi. Bisa saja cedok dari itu yang sudah tampung itu pakai, atau dari bawah dari sini ada itu buat turun sudah bisa kerja toh. Itu 5 orang kerja 2 hari sudah habis itu. Apa nama lihat itu embung kok sekalian dengan pergi di Manmas punya ada satu lagi. Kita. Dengan Bapak Dami kita dapat ngomong rencana itu yang harus Bapak tidur sini. Kalau tidur di gudang saya punya tempat di apa nama posing saja saya tidur 2 kali kok. Posing. Ya. Ini studi banding kita aja sama-sama dengan orang Israel sana. Karena begini, saya berjalan dari Mesir sampai di Yerusalem. Ada beberapa kesan yang saya dapat. Selama saya dalam perjalanan, saya tidak lihat salah satu masyarakat di dalam kebun itu korma atau mangga, tetapi hasilnya banyak. Korma ini bertandan-tandan pada berdiri. Saya bisa kasih tahu teman-teman, kalau di Indonesia di Alor siang-siang begini kita lihat manusia penuh di kebun, tapi dia punya hasil tidak memuaskan. Selama kita berjalan sepanjang ini tidak ada manusia kita lihat di kebun. Tapi ada entah ada kerja jam berapa dan pulang jam berapa kita tidak tahu, tapi hasilnya melimpah ruah. Mungkin faktor jam kerja juga mempengaruhi atau seperti apa, tapi ini yang orang tadi salah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita di Indonesia pada umumnya di Alor pada khususnya kita punya air hidup, tapi kadang kita punya tanaman tidak hidup. Itu juga soal. Kalau di Timur Tengah sana air tidak ada, tapi tanaman subur.
digurun lagi. digurun lagi. Ya. Tapi saya minta maaf, bukan saya kritik Ya. pemerintah kabupaten, tapi hanya memperhatikan kita punya apakah itu sistem pertanian kah atau sistem ekonomi kah. Saya tidak bisa ngomong salah satu yang pasti. Waktu di masa Bapak Hans Takarapeta ada program Gerbadesta. Ya. Tapi kita naik di kapal, feri ketika berlabuh di alun, yang dijual itu bukan hasil pertanian, tapi makanan yang di toko ini yang belanja pada jual di kapal. Padahal moto kita Gerbades Tambak, Ya. usaha pertanian itu nampak di segala aspek kehidupan, termasuk perdagangan di atas kapal. Kita tidak tahu di Kupang punya istilah apa, tapi kita naik ke Timun juga ada, jagung muda juga ada. Padahal istilah Gerbades Tambak kita tidak Ya. dapat di Kupang. Jadi saya pikir ini satu refleksi berharga untuk kita cari. Ya. Macam ini Bapak ini di Elim, di Padang Gurun, tapi kormanya luar biasa. Ini kita bilang, Bang Sisra sampai di Elim ku ada 12 pohon korma, 70 batang korma dan 13 batang. Fasilitator, dia menjadi motivator. Yang kita sekarang adalah kehilangan motivasi. Iya. Ya, yang sekarang itu. Maka kita gerak, artinya kita menempatkan masyarakat, notabene ada masyarakat petani ini sebagai objek dan subjek pembangunan. Artinya mereka menjadi sasaran, sekaligus mereka menjadi pelaku. Nah, tetapi yang sudah sasarannya sudah oke, tapi pelakunya ini yang kehilangan motivasi. Nah, kehilangan motivasi kita, ya itu sudah. Kita mau pakai kata malas, ini nanti jadi masalah. Ya, jadi masalah. Jadi itu sudah. Jadi kita mau gerak bagaimana kalau orang tidak mau pergi berhubungan tangan dengan tanah dan juga lakukan ini tanam, ya sama saja. Ya. Kita sudah hadirkan, katakanlah kita hadirkan sejumlah jenis tanaman. Tetapi kalau orang yang tidak melakukan tanam, maka sama. Nah, tetapi yang satu soal adalah pemerintah daerah dia tidak punya aset tanah. Nah, aset tanah pertanian. Yang kedua, yang selama ini adalah yang punya ini kan tanah milik masyarakat petani semua. Kita kasih ini sejumlah anakan mulai dari zaman tidak enak sampai sekarang kita kasih, mereka pun suka-suka mau tanam atau tidak urusan. Nah, yang jadi soal adalah misalnya kita sudah jadi campur tangan, kita bilang sudah kalau begitu tanah milik petani itu kita kelola. Maka itu jadi soal, itu pada saat dia sudah mau memberikan hasil, itu yang jadi soal sudah di situ. Nah, itu sudah mulai perang sudah. Gitu. Ada. Jadi sebenarnya kalau kita mau itu, maka sebenarnya pemerintah daerah harus punya aset tanah pertanian. Pakan ternak yang sekarang diproduksi di Surabaya, bahan baku itu sudah diambil di NTT. Ya, kenapa bahan bakunya ambil di NTT? Karena lahan yang di daratan Jawa untuk kepentingan tanam jagung itu sudah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman, lebih banyak itu ke pabrik. Nah, sehingga itu sudah mulai. Nah, maka kemarin yang kita di Alor musim tanam kemarin, yang tahun kemarin itu dari Pantar Tengah, dia kirim satu kontainer itu dia kirim. Dia kirim satu. Maka ini tahun lagi dia ada minta dia mau tanam lagi ada 50 hektar. Yang kepala desa Pantar Tengah ini, Aramaba, kepala desa Aramaba di Kecamatan Pantar Tengah. Ya. Ada 2-3 alternatif yang kita bisa pakai. Ya. Sebatas yang saya lihat dan saya tahu, kami gereja-gereja di pedalaman ini, kalau masalah jagung itu banyak. Di gudang-gudang itu, cuma bilang itu gudang jagung. Ada kalanya kami belum pakai habis, sudah masuk panen, berikut lagi kasih naik lagi. Jadi kalau memang memungkinkan untuk menjawab stok keluar itu, pemerintah bisa beli sampai ke gunung-gunung.
Siap kami yang mau cari pasaran keluar nih Bapak. Ya. Jangankan harga oto saja sudah susah sampai di sini. Itu kesulitan yang kami hadapi. Jangankan harga oto saja sudah susah datang. Nah kalau sampai kita datangkan oto hanya untuk muat jagung ini, nah, itu kesulitan tersendiri lagi. Jadi itu adalah pertama. Kemudian hanya bisa saja jagung-jagung yang kami miliki ini karena lokal, dia tidak menjawab kebutuhan pasar. Kira-kira kebutuhan pasar itu jagung jenis apa dulu. Dan mungkin ini yang kita persiapan benih di lapangan itu menjawab kebutuhan pasar. Jadi apakah itu di musim tanam Bapak dong kasurung di desa-desa. Kalau rata-rata kebun desa ini tidak ada, tapi kalau kebun gereja ada, atau masyarakat tanam juga nanti masing-masing suka masuk perpuluhan di gereja. Sudah. Kira-kira itu saya coba ini, kira-kira kalau Bapak Pendeta punya gereja ini, kalau jumlah jagung yang ada itu kalau kita himpun itu berapa ton? Coba, saya bisa dapat. Dia tergantung juga istilah bilang ya bagaimana ya. Dia sekitar ada tahun yang kita panen itu banyak, ada yang sedikit, tetapi rata-rata 1 ton itu kita bisa dapat. 1 ton, 1 gereja punya. Iya. Kira berapa? Karena yang mereka minta ini kalau kita sudah ini maka dia harus berlanjut itu semua. Ya. Dan biasanya mereka minta itu paling rendah itu 50 ton per bulan. Iya. Nah, itu dengan harga yang sekarang itu dia berlaku 3.500 sampai dengan 5.000 per kilo pipilan kering. Ya. Ada tadi sama itu kan kita bisa sampai Pak, karena begini. Ya. Yang tadi sama itu kan sebab ini. Tapi kalau sudah begitu kan masyarakat juga dia mesti untuk mencapai itu. Ya. Kemudian bukan kita saja. Kalau kita sudah mulai di sini, nanti gereja tetangga ini sudah siapa. Artinya kalau nanti Pak Pendeta punya rasa kita pakai pendekatan gereja. Ya. Nanti saya lihat dia punya pasaran ini. Kali ini coba kita pakai pendekatan gereja. Jadi kira-kira kemampuan gereja satu dengan yang lain itu mereka punya himpunannya itu berapa banyak. Dengan demikian itu kita bisa menjadi nilai tawar. Ya. Kalau benih jagung pemerintah biasanya siap. Yang kebanyakan pemerintah siap itu adalah jagung hibrida. Ya. Maksudnya sehingga kita seragam. Ya. Kalau nanti jenis jagung. Kalau di pasaran dia tidak mengenal mau hibrida kok apa tetap jagung. Ya. Hanya kadang-kadang kita terbentur itu kita punya nilai jual jagung lebih tinggi daripada yang di luar. Nah, ya. Maka yang harga yang berlaku sekarang itu adalah 3.500 sampai 5.000. Jadi itu nilai pasar nanti Bapak udah menggambarkan sih. Ya. Memang kadang-kadang kami juga sama jemaat. Kalau pisang 1 sisir kita jual tidak boleh sama dengan harga 1 sisir di Kalabasan. Maka pembeli akan berpikir daripada kita beli bahan jual di tengah jalan lebih baik di Kalabasan itu harga satu. Malah untuk pisang teman pendeta waktu lalu menganjurkan kalau dapat kita itu jual dengan tandan bukan sisir. Jual sisir itu nanti di Kalabasan dulu. Ya. Dan teman pendeta sudah melakukan. Dan harus sekarang kita harus menyatakan kepada jemaat bahwa kita punya hasil pertanian itu dia punya nilai sosial itu harus kita kurangi. Iya. Harus kita kurangi sehingga masyarakat notabene adalah jemaat ini sudah mulai berpikir pasar. Kadang-kadang ini kan orang datang beli 1 tandan terus bilang ada 1 di sana jadi tambah lagi. Jadi nilai ekonominya sudah ya nilai sosialnya tinggi tapi nilai ekonominya jatuh.